إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah hanya kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat mata, bisa melihatlah kita. Nikmat hidung, bisa bernafas dengan baik. Nikmat iman, dengannya kita bisa merasakan bagaimana menjadi makhluk sesungguhnya. Kalaulah kita beribadah seumur hidup kita untuk membalas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala setengah mata saja, tentu tidak akan terbalas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kita hitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita membalasnya. Oleh karena itu, kumpul kita di sini sebagai perwujudan bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqamah sampai akhir hayat kita insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih ini adalah hari Jumat. Selain membaca surah Al-Kahfi, yang disunahkan pula kepada kita adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap harinya, di setiap hari dari awal Jumat sampai akhir Jumat nanti, teruslah bersalawat kepada baginda Rasul. Penuhi hari Jumat ini dengan salawat kepada baginda Rasul. Kenapa? Kita tidak tahu di detik mana salawat kita sampai kepada baginda Rasul. Kita tak tahu detik mana salawat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dari baginda Rasulullah, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalan, khatib berwasiat khususnya bagi diri al-fakir sendiri dan umumnya bagi seluruh jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih. Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah semaksimal kemampuan kita dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah, kita selalu berdoa. Karena kita tahu kekuatan kita selaku umat Islam adalah doa. Kita serahkan semua kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa. Doa silahul muslim. Doa adalah senjatanya orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin di dunia kita mendapatkan kebaikan, tapi di akhirat pun kita ingin dapat kebaikan dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak mau kita menjadi orang yang rugi. Pinginnya untung dunia, untung akhirat, dan dijaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita panjatkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung, orang yang beruntung itu bukan ditakar dari kekayaannya. Kalau kita menakar orang yang beruntung dari kekayaannya,
maka tentu yang paling beruntung adalah Qarun. Begitu banyak hartanya, sampai sekarang pun masih banyak orang yang mengatakan kalau dia menemukan harta di dalam bumi, dia katakan bahwa ini adalah harta Qarun. Tentu Qarun adalah orang yang paling beruntung kalau dikatakan bahwa keberuntungan diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Orang yang beruntung bukan diukur dari berapa besar pangkat dan kekuasaannya. Tentu bisa jadi kita berkata bahwa Fir'aun adalah orang yang beruntung kalau untung kita bisa ukur dengan kekuasaan yang begitu besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analogikan, kita sedang berusaha, kita sedang dagang, kita dagang di Permata Pamulang, rugi, kita bisa pindah ke tempat lain, cari tempat yang lebih strategis. Rugi, kita cari tempat lain yang lebih ramai. Rugi, kita cari usaha apa yang cocok untuk kita. Itu kalau seandainya kita ukur dengan dunia. Tapi kita ingin beruntungnya bukan cuma dunia, kita ingin juga beruntung di akhirat. Kenapa? Karena kita tidak ingin kita dikatakan untung oleh manusia, tapi dikatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang bilang kau rugi hidup di dunia, kita mau pindah ke daerah mana lagi? Karena semua dunia dan seluruh isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar dan sering kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa bahwa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi yang bilang bukan manusia. Rugi ini yang bilang Allah. Rugi kau. Kenapa? Kalau kita pertama illal ladzina amanu. Kalau kita tidak beriman, maka kita termasuk orang yang rugi. Jadi rumus untung pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka kita harus menjadi orang yang beriman, dan rawatlah iman itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi tidak membawa iman dan Islam di dalam dada kita. Maka oleh karena itu, di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam raga kita hanya ada satu hati. Maksudnya apa? Yang kita simpan di dalam hati bukan kekuasaan. Yang kita simpan di dalam hati bukan kekayaan. Tapi yang kita simpan di dalam hati adalah iman. Iman kita simpanlah di dalam hati. Sehingga ketika iman kita simpan di dalam hati, kita jaga di dalam hati, hatinya cuma satu, yang isinya hanya iman kita kepada Rabb kita. Insyaallah mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Jadi orang yang beruntung pertama adalah orang yang beriman. Orang kaya tidak beriman, dia tidak sesungguhnya menjadi orang yang beruntung. Orang baik tapi dia tidak beriman, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Orang yang baik pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya di dunia kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus pertama agar kita ingin menjadi orang yang beruntung adalah kita harus merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sekolah kita kemarin, di sekolah Ramadan, siapa yang diseru Allah? Yang diseru Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa? Di akhir ayat la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita selama ini hanya menjadi orang Islam yang tidak beriman. Islam tapi juga kita harus beriman. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah, wah saya sudah beriman, padahal kita hanya terkelabui oleh lisan kita saja. Kenapa? Karena tandanya orang yang beriman adalah amanu wa amilus salih. Orang yang beruntung, tanda yang kedua adalah amilus salih. Bukan cuma dia rasa di dalam hatinya dia beriman, tapi juga dilakukan, diaplikasikan dengan amal. Amal itu apa? Perbuatan. Tapi perbuatan yang menjadikan kita orang yang beruntung adalah perbuatan yang saleh, perbuatan yang baik. Bagi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan yang baik.
Ketika kita makan yang baik, orang tak akan berani makan yang bukan haknya. Kerja yang baik. Kalau dia bekerja dengan saleh, maka dia tidak akan melakukan pekerjaan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka tandanya orang yang beriman diiringi dengan amal saleh. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh, nggak mungkin ujuk-ujuk kita tahu sendiri kita amal soleh. Ini yang baik, ini yang benar. Tentu kita diajarkan oleh orang lain, oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Kita pun sama beramal soleh dalam Ramadan. Ramadan mengajarkan kita beramal soleh. Apa amal solehnya? Bukan cuma kita menahan lapar, tapi juga kita menahan hawa nafsu. Jangan marah, kata seorang anak kepada ibunya. Ibu jangan marah, kenapa ibu kan lagi puasa? Masya Allah, nasihat luar biasa dari seorang anak untuk orang tua. Jangan ngomongin orang, kita sedang puasa. Nasihat luar biasa. Karena puasa bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu untukku karena Allah, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku akan membalas apa yang kau lakukan dengan puasamu. Kenapa? Berarti ketika kita berpuasa, fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah pelajaran Ramadan terus bisa kita lakukan di 11 bulan setelah Ramadan? Apakah keberkahannya terus kita lakukan dan kita rasakan di 11 bulan setelah Ramadan? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan kita bisa menjaga keutuhan dan keistiqomahan kita di bulan Ramadan pada 11 bulan yang lainnya, dan kita bisa bertemu lagi Ramadan tahun yang akan datang insyaallah. Lalu kita tahu belajar amal soleh dari mana? Wa tawasau bil haq. Dan orang yang saling menasihati, saling mengajarkan akan kebenaran. Wa tawasau bil haq. Di Ramadan ini, di Ramadan yang telah lewat lalu, juga Allah memberikan peringatan yang hak. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan pula adalah bulan Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguannya dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kemarin kita sudah belajar, kita sudah membaca Al-Quran, maka semoga kita istiqomah terus untuk belajar dan membaca Al-Quran di 11 bulan setelah Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senantiasa selalu menasihati akan kebenaran, dan yang terakhir selalu menasihati akan kesabaran. Inilah orang yang beruntung, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Siapa dia? Orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang beramal saleh. Siapa dia? Orang yang senantiasa menasihati dan juga mengajarkan akan kebenaran, dan juga orang yang menasihati dan mengajarkan akan kesabaran kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Hadirin jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan berlalu, kita menjadi orang yang lebih baik daripada bulan yang lalu. Kalau orang hari ini orang yang lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dan yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang celaka dan terkutuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka camkan dari diri kita, camkan dalam hati kita, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bukan orang yang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Semua kita semua selalu istiqamah dalam diri kita, dalam dada kita, dan semua kita semua Allah istiqamahkan sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر